Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang gelombang berjalan. Di video yang sebelumnya kita sudah belajar menurunkan persamaan simpangan gelombang berjalan dan juga menurunkan persamaan kecepatan serta persamaan percepatan daripada gelombang berjalan itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk mengenal lebih dalam mengenai istilah fase, beda fase, sudut fase, dan beda sudut fase pada gelombang berjalan. Oke, langsung saja. Untuk fase gelombang itu disimbolkan dengan pi ya. Simbolnya baru seperti ini, pi. Nah, pengertian dari fase itu sendiri adalah jumlah putaran yang telah dilakukan oleh gelombang atau sejauh mana titik itu menjalar gitu di dalam gelombang berjalan itu. Nah, gampangnya seperti ini. Ini kalian lihat di sini ada suatu contoh gambar daripada pola gelombang yang sedang berjalan. Ini merambatnya ke arah kanan gitu. Bergetarnya bermula dari titik O terus ke arah kanan. Nah, kita akan belajar mengenal apa itu fase dari gambar ini. Contohnya, misalkan pertanyaannya adalah fase di titik A itu berapa? Nah, begini. Nah, ini kan gelombangnya awalnya menjalar dari titik O. Nah, lalu kemudian sampai di titik A ini telah membentuk seperempat gelombang. Sehingga fase di titik A itu kita bisa menjawabnya yaitu dengan fasenya adalah seperempat gitu. Artinya mengindikasikan sudah melakukan seperempat putaran atau sudah melakukan seperempat gelombang. Itu. Jadi fase titik A di sini sama dengan seperempat, begitu. Atau gelombang ini dari awal mula titik O sudah menjalar ke titik A sejauh seperempat gelombang, seperti itu ya. Jadi fase titik A adalah seperempat. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetahui fase titik D itu berapa sih ya. Ini dapat kita lihat di titik D itu membentuk satu gelombang ya. Sehingga kalau kita menjawab berapa fase di titik D, fasenya adalah 1 ya. Gampangnya kalau membentuk seperempat gelombang adalah fasenya adalah seperempat. Jika membentuk satu gelombang maka fasenya adalah 1. Lanjut lagi, fase di titik F itu berapa? Kita lihat dari titik O sampai ke titik F, dia membentuk 1,5 gelombang atau 3/2 gelombang. Sehingga jika ditanyakan berapa fasenya di titik F, fasenya adalah 3/2. Lanjut satu kali lagi, berapa fasenya di titik G? Kita bisa melihat dari titik O sampai ke titik G, ini sudah menempuh 1/3/4 atau 7/4 gelombang, sehingga fase di titik G adalah 7/4. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari apa itu beda fase. Beda fase adalah selisih dari fase itu sendiri. Kalau fase adalah pi, simbolnya kalau beda fase delta pi. Ya, jadi beda fase adalah selisih fase antara dua keadaan. Dua keadaan ini bisa tergantung waktu, juga bisa tergantung jarak, atau bisa tergantung dua-duanya. Ya, waktu juga jarak. Nah, itu tergantung nanti soalnya seperti apa. Nah, untuk pada gambar ini selisih fase atau beda fase konsepnya mirip dengan fase, bedanya hanya acuannya. Kalau fase itu adalah fase di suatu titik, maka acuannya adalah dari awal mula bergetar. Tapi kalau beda fase adalah selisih dari fase getaran pada dua daerah. Ya, dua tempat. Bisa dua tempat yang berbeda tapi diukur dalam waktu yang sama, bisa dalam satu tempat tapi selang waktunya berbeda. Nah, itu nanti ke soal yang berikutnya akan kita bahas di video setelah ini. Nah, untuk di video ini saya menganggap ini waktunya dibuat sama. Jadi saat waktu berapa, saat sudah menjalan terus kita screenshot ya, atau kita pause gitu, kita hentikan sesaat dalam benak kita sehingga tercipta gelombang yang seperti ini. Jadi gambar ini adalah gambar yang tercipta misalkan jika kita hentikan waktunya ya. Jadi diukur pada waktu yang sama tapi pada jarak yang berbeda. Itu bagaimana kita mempelajarinya di sini ya, di slide ini.
Oke, langsung saja. Selisih fase antara dua keadaan itu sebagai berikut. Misalkan dicari adalah beda fase antara titik A sama titik B yang diukur dalam waktu yang sama. Nah, kita bisa melihat antara titik A dan titik B itu gelombangnya sudah menjalar atau gelombangnya telah melakukan seperempat getaran, sehingga beda fase antara titik A dan titik B adalah seperempat. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Beda fase antara titik B dengan E. Kita lihat antara titik B dengan titik E ini gelombangnya telah melakukan 3/4 gelombang, atau gelombangnya telah menjalar sejauh 3/4. Seperti itu. Ya, ini kelupaan. Ini jumlah putaran ini jika kasusnya adalah gerak melingkar. Kalau kasusnya adalah getaran, maka di sini adalah jumlah getaran. Tapi di sini karena gelombang, maka di sini harusnya jumlah gelombang. Nah, maaf ya, ini salah ketik, jadi nanti silakan dirubah sendiri mengikuti dengan materi yang dibahas. Seperti halnya frekuensi. Frekuensi jika membahasnya gerak melingkar, maka frekuensi adalah jumlah putaran tiap waktu gitu. Tapi kalau pembahasannya adalah getaran, maka frekuensi diartikan sebagai banyak getaran yang dihasilkan tiap waktu. Tapi kalau membahasnya gelombang, maka frekuensi artinya adalah jumlah gelombang tiap waktu. Seperti itu. Jadi mengikuti ya. Jadi di sini karena ini babnya gelombang, berarti ini adalah jumlah gelombang yang telah dilakukan. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai sini. Delta P ya, beda fase antara titik B dengan E. Antara titik B dengan E adalah 3/4 gelombang, maka beda fasenya adalah 3/4. Lanjut lagi, beda fase antara titik G dengan L. Antara titik G dengan titik L kita bisa melihat ini ke sini sampai K adalah satu gelombang ya. Dari G ke K itu satu gelombang, sehingga dari K ke L ini berarti 1/4 gelombang. Berarti dari G ya, dari sini dari G sampai ke titik L berarti gelombangnya telah menjalar sejauh 1/4 gelombang. 1/4 itu sama dengan 5/4. Berarti kita bisa mengatakan bahwasanya beda fase antara titik G dengan titik L adalah 5/4. Oke, kalau kita sudah memahami fase dan beda fase, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sudut fase. Sudut fase dilambangkan dengan theta. Ya, sudut fase itu sebenarnya adalah sudut yang ditempuh dari fase itu sendiri. Jadi sudut dari fase yang telah ditempuh. Jadi fasenya berapa? Itu jika dirupakan ke dalam sudut, berapa sudutnya gitu. Jadi sudut ini pengertiannya adalah pengertian lebih lanjut dari fase. Jadi kalau kita sudah paham fase, akan mudah untuk memahami sudut fase. Gampangnya seperti ini. Misalkan fasenya adalah setengah putaran ya, atau setengah gitu. Maka sudut setengah putaran itu berapa? Sudut setengah putaran adalah 180 derajat. Misalkan lagi, fasenya telah menempuh 1/4 putaran atau 1/4 gelombang. Maka sudutnya adalah 1/4 dari putaran itu berapa? 90 derajat. Berarti sudutnya adalah 90 derajat gitu ya. Jadi gampangannya jika satu putaran ya atau satu fase itu 360 derajat, berarti berapa fase yang ditempuh jika dirupakan ke sudut itu harus dikalikan dengan 360 derajat. Ya, kita ingat ya. Jadi sudut fase itu secara matematisnya adalah berapa nilai fasenya kamu kalikan dengan 360 derajat, maka itu adalah sudut dari fase itu sendiri. Oke, lanjut. Kita coba untuk memahami melalui gambar ini. Misalkan ditanyakan adalah sudut fase di titik A. Kita bisa melihat dari titik O ke titik A ini menempuh 1/4 gelombang. Berapa sudutnya? Nah, 1/4 ini kan sama kayak 1/4 putaran, berarti 90 derajat. Berarti sudut fase di titik A itu adalah 90 derajat. Lanjut lagi, sudut fase di titik D. Karena dari O ke D menempuh satu gelombang, berarti dikalikan 360 derajat, maka sudut fasenya adalah 360 derajat. Lanjut lagi, sudut fase di titik F. Dari titik O sampai ke titik F ini menempuh 1/2 gelombang atau 3/2 gelombang.
berarti sudut fasenya adalah 3/2 dikalikan 360, ketemu nilai 540 derajat. Ya, satu kali lagi, sudut fase di titik G. Dari titik O sampai ke titik G ini menempuh 1 lebih 3/4 gelombang atau 7/4 gelombang. Jadi fasenya 7/4 dikalikan 360 derajat berarti ketemu nilai 630 derajat. Berarti sudut fase di titik G adalah 630 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke beda sudut fase. Beda sudut fase simbolnya adalah delta theta. Beda sudut fase adalah selisih dari sudut fase itu sendiri pada dua keadaan tertentu. Dua keadaannya itu bisa tergantung dari waktu dan juga dari jarak. Bisa jarak beda, waktu sama, bisa jarak sama, waktu beda, atau kedua-duanya berbeda antara waktu sama jarak. Tapi pada contoh gambar ini kita anggap waktunya sama, hanya beda jaraknya ya, beda tempat. Oke, langsung saja. Misalkan dicari beda sudut fase antara titik A dengan B. Kita lihat antara titik A dengan B ini adalah 1/4 gelombang, berarti sudut fasenya adalah seperti 1/4 putaran, yaitu 90 derajat. Lanjut lagi, beda sudut fase antara titik B dengan titik E. Antara B dengan E ini adalah 3/4 gelombang, sama seperti 3/4 putaran, berarti sudutnya adalah 270 derajat. Lanjut lagi, antara titik G dengan titik L. Titik G dengan titik L ini menempuh 1 lebih 1/4 atau 5/4 gelombang, sama seperti 5/4 putaran atau 1 putaran lebih 1/4 putaran, berarti 360 derajat ditambah dengan 90 derajat. Berarti ketemunya 450 derajat. Ya, seperti itu. Kalau sudah kita memahami konsep tentang fase tadi, sekarang kita lanjut tentang rumusnya. Ya, tadi kan kita ke pengertiannya, sekarang ke rumusnya untuk mencari sudut fase bagaimana dan sebagainya. Oke, pada pembahasan di video yang sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan dari persamaan simpangan gelombang berjalan itu seperti berikut ini, yang 3 ini. Akan tetapi ternyata persamaan simpangan itu memiliki rumus dasar, yaitu A dikalikan sin theta, di mana theta ini adalah sudut fase itu sendiri. Sehingga setelah sin ini adalah theta. Jadi yang di lingkar ini, yang kasih garis merah ini sebenarnya adalah nilai dari theta itu sendiri atau nilai dari sudut fase itu sendiri. Sehingga sudut fasenya sekarang kita sudah mendapatkan rumusnya, yaitu ada 3 seperti berikut ini. Tergantung nanti yang dipakai yang sesuai dengan soalnya bagaimana. Lanjut, ini sekarang rumus ke beda sudut fase. Beda sudut fase tadi kan adalah selisih dari sudut fase itu sendiri. Yang namanya selisih biasanya itu kan kecenderungannya adalah nilai yang kedua dikurangi nilai yang pertama, atau nilai yang besar kurangi nilai yang kecil. Jadi rumusnya beda sudut fase itu yang paling mendasar adalah theta 2 dikurangi theta 1. Nah, namun kita akan menurunkan lebih lanjut. Jika diketahui tetanya, jika tetanya yang kita ambil adalah rumus yang salah satu dari 3 ini, kita ambilnya adalah rumus yang paling atas, yaitu 2pi dalam kurung T per periode dikurangi X per lambda. Maka beda sudut fasenya itu bagaimana? Nah, seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, ada 2 kondisi kan. Kondisi yang pertama misalkan waktunya sama tapi jaraknya beda, atau kondisi yang kedua sudut fasenya itu diperoleh dalam beda sudut fasenya itu jika ditanyakan dalam waktu yang berbeda tapi jaraknya sama. Ada 2 kondisi. Ataupun kondisi yang ketiga, mereka berdua antara waktu dan jarak juga sama, nah itu akan berbeda rumusnya. Jika antara waktu dan jaraknya itu berbeda ya, sudut fasenya itu bagaimana perbedaan sudut fase, maka rumusnya ini lengkap kita tulis. Baik T kita masukkan T2, X nya juga kita masukkan X2 berapa, nanti dikurangi dengan memasukkan T nya adalah T1, ini X nya X1, nanti ya lebih lengkap seperti itu. Nah sekarang kita ngerjakan jika berbeda salah satu, entah T yang beda atau X yang beda bagaimana, seperti berikut ini. Misalkan waktunya sama tapi X nya berbeda, maka akan berubah menjadi seperti ini persamaannya ya. 2pi nya tetap keluar, kita fokusnya yang di dalam kurung, berarti T nya tetap T, X nya kita rubah X2 dikurangi X1.
Kenapa kok 2 dahulu daripada 1? Kan sesuai dengan konsepnya theta 2 dikurangi theta 1. Berarti ini harus menulisnya seperti ini ya, X2 ini X1 dikurangi gitu. Jadi 2pi dikalikan ini menunjukkan theta 2, terus 2pi dikalikan yang ini menunjukkan theta 1. Lalu ini kita kerjakan, kita sederhanakan ya, di dalam kurung kita kalikan dengan tanda minus, akhirnya jadi seperti ini ya. Minus, ini min dikalikan min, hasilnya adalah plus. Ini lalu kita kerjakan yang bisa dikerjakan. Kita bisa tahu bahwa nilai ini sama ini itu sama, tapi ini dikurangi berarti bisa saling menghilangkan. T per periode dikurangi T per periode hilang sama dengan 0. Jadi yang tersisa adalah yang di sini. X2 per lambda, ini X1 per lambda, tapi X2 nya adalah negatif. Seperti ini. Nah, ini kita balik, yang X1 karena positif kita taruh di depan. Gitu. Jadinya X1 min X2. Karena penyebutnya sama, bisa kita gabung seperti ini. Lalu X1 min X2 ini sebenarnya merupakan selisih dari jarak kedua tempat tersebut. Berarti bisa kita rubah menjadi delta X, di mana delta X adalah jarak kedua tempat yang ditanyakan atau selisih dari panjang kedua jarak itu. Kedua titik. Kan pada slide sebelumnya kita sudah belajar delta beda sudut fase itu tergantung dari 2 titik. Lah 2 titik itu jaraknya berapa? Itu adalah delta X yang dimaksud ya. Jadi delta X adalah jarak antara 2 titik. Lanjut, sekarang kita mencoba mencari beda sudut fase jika waktunya berbeda tapi jaraknya sama. Maka rumusnya akan berubah. X-nya yang kita buat sama, tetap X, sedangkan yang T-nya berubah dari T2 ini T1. Mirip kayak gini tapi dirubah T-nya yang ada indeks 2 dan indeks 1-nya. Lalu kita kalikan yang di dalam kurung ini dengan tanda negatif, hasilnya seperti ini. Ya, ini min kalikan plus jadi min, ini min kalikan min jadi plus. Lalu kita kerjakan yang bisa dikerjakan. Ini min X per lambda ditambahkan X per lambda saling mengurangi sehingga hasilnya 0. Sehingga tinggal T2 per periode dikurangi T1 per periode. Nah, ini kita gabung penyebutnya karena sama jadi seperti ini. Nah, T2 dikurangi T1 itu tak lain adalah selisih dari waktunya ya. Jadi ada beda waktu atau selisih waktunya. Seperti itu. Atau selang waktu ya. Selang waktu saat ditanyakan pada titik yang sama, pada selang waktu tertentu berapa beda sudut fasenya. Nah, itu adalah delta T ya, selisih waktu tadi itu. Kalau delta X adalah selisih jaraknya, kalau delta T selang waktunya, selisih waktu. Oke, kita sudah mengetahui rumus antara sudut fase sama beda sudut fase. Sekarang kita akan mencoba untuk mendapatkan rumus dari fase itu sendiri. Kita tahu bahwasanya theta itu kalau dijabarkan adalah 2pi dikalikan b. B ini adalah fase itu sendiri. Sehingga untuk mencari fase, untuk mencari b, rumusnya adalah pi per untuk mencari B, rumusnya adalah theta per 2pi. Jadi rumusnya theta yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya atau yang di sini, rumusnya theta mana di slide yang di atas tadi ya. Nah, theta yang di sini ini tinggal kita bagikan dengan 2pi saja, itu sudah mendapatkan nilai pi atau nilai fase. Oke. Ya, oke ya. Jadi nilai theta-nya tinggal kita bagi dengan 2pi. Jadilah seperti ini. Ini kan nilai theta yang kita dapatkan tadi. Kita bagi dengan 2pi, berarti fasenya sudah kita dapatkan nilainya seperti ini. Hilang 2pi-nya. Kalau sudah, kita sekarang mencoba untuk mencari rumus beda fase. Nah, kita pakai rumus yang di atas sendiri. Ya, rumus pi-nya tadi yang di atas kita pakai yang ini. Ya, inilah yang di atas sendiri kita pakai untuk menurunkan supaya tahu rumus dari beda fasenya. Nah, konsepnya kalau fase adalah theta dibagi 2pi, berarti kalau beda fase berarti delta theta per 2pi. Sehingga kita bisa langsung tahu tanpa menurunkan rumusnya. Jadi rumusnya delta theta yang kita dapatkan di slide sebelumnya, yaitu ini, kita bagikan aja dengan 2pi. Sehingga menjadi seperti ini.
ya hilang 2pi-nya, jadi beda fase adalah delta X per lambda. Yang ini pun juga begitu, kita nyontoh pakai rumus yang telah kita dapatkan di slide sebelumnya. Delta θ-nya adalah 2pi dikalikan delta T per periode. Jika kita pengen tahu beda fase, tinggal dibagi 2pi yang di sini. Jadi 2pi-nya hilang, tinggal seperti ini. Ya, jadi mudah ya. Jadi rumus beda fasenya mudah didapatkan setelah kita tahu rumus dari beda sudut fase. Oke, sekian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Untuk video selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara-cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan fase, beda fase, sudut fase, sama beda sudut fase. Jadi silakan cek linknya di deskripsi berikut ini untuk melihat video yang setelahnya berikut ini. Nah, bagi kalian yang belum mengklik tombol like, silakan di like video ini jika kalian suka, dan juga klik tombol subscribe supaya untuk mendukung video ini, supaya saya semakin bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sekian saya akhiri. Terima kasih.